lokasi yang dekat minimarket. Bebas mau dekat Alfamart atau di Indomaret. Karena apa? Kita bisa mengambil traffic dari minimarket itu. Ya kalau nggak ada parkir, orang malas mau mampir ke laundry kita. Apalagi kalau misalnya nggak ada parkir mobilnya. Yang customer mobil pasti nggak akan datang ke tempat kita. Saya Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, sangat bersemangat dan bahagia hari ini karena telah hadir salah satu lembaga pusat pelatihan Laundryversity yang saya harapkan bisa tumbuh dan berkembang, terutama mendukung SDM Laundry menjadi pelaku usaha yang giat, amanah, dan berkualitas. Saya mengucapkan selamat atas dibukanya Laundryversity. Dengan kehadiran Laundryversity diharapkan SDM Laundry dapat meningkatkan kesejahteraan, lapangan kerja rekan-rekan kita yang bergerak di bidang usaha laundry. Yuk, sama-sama kita dukung dan kerja keras agar pelatihan seperti ini dapat merata di seluruh Indonesia dan rekan-rekan kita menjadi lebih berkompeten dalam bidang masing-masing. Amin, amin, ya rabbal alamin. Halo, Sobat Mentor Laundry. Perkenalkan, saya Akbar Saputra, Rektor Laundryversity, sekolah laundry pertama di Indonesia. Nah, kali ini segmennya adalah Q&A dari Bu Rika langsung japri saya tentang lokasi nih. Kita bacakan ya pesannya seperti apa. Mas Akbar, saya mau konsultasi. Kenapa omset laundry saya cenderung stuck atau menurun selama 6 bulan? Saya bingung nih harus bagaimana setelah saya evaluasi perkiraan lokasi yang saya pilih kurang strategis. Solusi dari Mas Akbar seperti apa ya? Mohon bantuannya. Oke, nah ini kita jawab ya pertanyaan dari Bu Rika. Setelah saya cek, ternyata lokasi Bu Rika ini hanya di satu jalur atau forbidden kalau bahasa orang Bandungnya mah. Jadi jalurnya hanya satu. Nah ini menyebabkan kalau orang kelewatan malas muter balik karena kejauhan. Seperti itu. Nah solusi dari saya adalah ada 3 nih Bu Rika nih. Pertama adalah Ibu melakukan antar jemput. Nah, Ibu menyiapkan armada untuk antar jemput nih di sekitar laundry Ibu. Karena laundry itu mainnya radiusnya 3 kilo, nah Ibu bisa sebar brosur nih di komplek-komplek apa di daerah-daerah perkampungan dekat laundry Ibu untuk meningkatkan omsetnya. Terus, yang kedua adalah dengan cara beriklan di sosial media atau di internet. Seperti itu, Ibu bisa menggunakan Google Ads, masang di Google Maps, atau Ibu bisa masang di Instagram dan di Facebook. Nah ini harus diatur tapi jarak dari iklannya maksimal hanya di 3 kilo di dekat area laundrynya seperti itu agar maksimal iklannya. Dan yang terakhir, pasang spanduk yang gede-gede, perlihatkan layanan laundrynya dengan misalnya 3 jam selesai atau 1 hari selesai laundrynya. Jadi orang akan langsung lihat dan penasaran dengan laundry Ibu ketika dia lewat, walaupun dia nggak nyuci di hari itu, mungkin ketika minggu depan atau 2 minggu lagi dia datang ke laundry Ibu karena dia terngiang-ngiang nih dengan spanduk Ibu yang ngejreng itu. Seperti itu solusinya. Nah, jadi semoga dengan solusi 3 tadi itu bisa meningkatkan omset dari Bu Rika. Tapi ketika selesai kontraknya, sebaiknya Ibu Rika bisa cari solusi yang baru nih atau pindah tempat sesuai dengan kriteria pembukaan usaha laundry nih. Seperti apa? Kita sebutkan ya. Yang pertama adalah cari lokasi yang dekat minimarket. Bebas mau dekat Alfamart atau di Indomaret. Karena apa? Kita bisa mengambil traffic dari minimarket itu. Pasti minimarket trafficnya tinggi kan, orang keluar masuk dari si minimarket itu. Nah, itu menjadi media iklan buat kita. Apabila kita deket tempelin nih laundry kita di minimarket seperti itu. Jadi kita nggak usah ngeluarin budget gede-gede. Jadi bisa menggunakan media dari si minimarket itu untuk mendapatkan exposure-nya. Terus yang kedua adalah dengan cara mencari di 2 jalur. Nah, ketika orang kelewatan itu muter baliknya gampang. Seperti itu. Kalau kita milih 1 jalur, apalagi kalau muternya kejauhan, orang udah males mau balik lagi ke laundry kita. Nah, ini permasalahan yang dialami oleh Bu Rika tadi, seperti itu. Terus, yang ketiga adalah parkir. Kenapa? Ya kalau nggak ada parkir, orang males mau mampir ke laundry kita. Apalagi kalau misalnya nggak ada parkir mobilnya. Yang customer mobil pasti nggak akan datang ke tempat kita.
laundry sih nggak butuh parkir yang gede-gede, kecil aja. Karena mereka hanya melakukan untuk drop off aja. Nggak nyampe 5 menit, naruh barang langsung pergi. Beda sama kafe atau restoran yang butuh parkiran yang sangat luas karena orang makan pasti 1-2 jam. Seperti itu. Jadi jangan lupa cari yang ada area parkirnya. Terus yang terakhir adalah harga sewanya ini. Kita harus mentargetkan berapa. Kalau misalnya harga sewa kios itu 30 juta, nah kita juga harus menargetkan omset yang 30 juta juga, biar sama ini, biar balance. Nah, ini juga menentukan kapasitas mesin yang akan kita pilih. Seperti itu. Nah, itu dia pertanyaan dari Bu Rika. Buat Sobat Mentor Laundry yang pengen bertanya juga tentang seputar dunia laundry, bisa follow dan DM Instagram Laundryversity. Sukses selalu untuk pengusaha laundry Indonesia. Mentor Laundry Channel, gaspol!